فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yaitu kita masih di awal-awal muka surat 18, masih terkait dengan masalah penyelenggaraan jenazah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa dalilu ala dzalik hadis Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu an. Dalil tentang masalah ini bahwasanya menyolati jenazah dan menguburkan jenazah itu terlarang di 3 waktu, yaitu hadis Uqbah bin Amir. Beliau adalah apa? Amir Misr, gubernur Mesir. Ya, zaman dulu Mesir cuma gubernuran aja ya. Kerajaan Islam luas sekali, masya Allah. Baik. Qal salasu saat, ada 3 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melarang kami an nusalliya fihin, untuk sholat di situ, au anna kebura fihin, atau di waktu-waktu itu kami menguburkan mautana, orang-orang yang mati dari kalangan kami. Mauta ini jamaah taksir ya, sama seperti amwat, amwatana, sama ya. Apa itu waktunya? Hina tatlu'us syams bazighah, tatkala matahari terbit dengan jelas, memang sedang terbit. Buzugh yaitu apa? Terbit. Hatta tartafi, sehingga dia meninggi. Jadi untuk selesai sholat subuh masih boleh, tidak mengapa. Tapi tatkala matahari sedang terbit, tak boleh. Wahina taqumu qa'imudz zahirah, dan tatkala ada orang yang sedang berdiri di tengah hari. Hina yakum, yaitu sedang berdiri. Siapa yang sedang berdiri? Qa'im, orang yang berdiri az-zahirah, yaitu di tengah hari. Tengah hari dikatakan zahirah karena saking jelasnya, ya namanya tengah hari ya, jelas sekali. Makanya waktu zuhur dikatakan zuhur karena jelas artinya. Kemudian hatta tamila syams, sehinggalah matahari itu condong. Yaitu kalau sudah masuk waktu zuhur, boleh untuk menyolati jenazah atau menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyafu. Takdirnya apa? Tatadayyafu, ada tak mudharaah yang terhapus. Tadayyafu syams lil ghurub, tatkala matahari sedang terbenam. Tatadayyafu yaitu menuju, sedang menuju ke terbenam. Menuju maksudnya sudah sangat dekat, sudah jadi dhaif, hampir jadi tamu di apa itu? Di ufuk barat. Hatta taghrub, sehinggalah dia terbenam. Intinya tatkala matahari terbenam, tak boleh menyelenggarakan penguburan jenazah ataupun sholat jenazah. Rawahu Muslim. Tamarin, perlatihan. Yang pertama, man fatathu sholatul janazah, orang yang terluputkan dari sholat jenazah. Fahal yusalli alaiha fil maqbarah, apakah dia menyolatinya di pekuburan? Jawabannya na'am. Yang kedua, ma huwa as-sunnatu fi ittiba'il janazah, apa yang menjadi sunnah di dalam mengikuti jenazah? Al-masyu 'alal aqdam awir rukub, berjalan di atas telapak kaki ataukah berkendara? Siapa berarti? Najm aja. Aywa al-masyu 'alal aqdam, berjalan kaki. Kemudian ikhtaril ijabatas sahihah, pilihlah jawaban yang benar. Pertama,
Idza adrakal ma'mumu sholatal janazah, jika makmum mendapatkan sholat jenazah, berarti apa? Memang dia ikut jamaah. Tapi lihat situasinya, wal imamu fit takbiratis salisah. Dalam keadaan imam itu ada pada takbir yang ketiga. Fa kaifa yaf'al? Dohirnya apa? Dia mampu ikut bertakbir bersama imam. Cuma ya, imam di takbir ketiga. Bagaimana dia berbuat? Sobat Halif? Berarti dia perlu apa? Iya, berapa? Iya, 3. Dohirnya 3 takbir kah? 4 takbir ya? Atau 2 takbir ya kira-kira? 2 ya. Kalau dia boleh ikut 3 takbir, maka apa? Kalau dia ikut takbir yang ketiga, berarti dia nanti berjaya mendapatkan 2 takbir. Jadi tinggal 2 memang. Thayyib. Masih sempat ikut takbir. Masih apa itu? Ada waktu antara takbir ketiga dengan takbir keempat. Dia sempat takbir, ikut imam berarti. Dia cuma tertinggal 2 saja. Maka memang cukup 2. Kemudian ini disuruh memilih kah? Si intinya tadi ya. Yukabiru summa yaqra'ul Fatihah. Nah, ini sekarang diperinci. Apakah seperti ini, yaitu dia bertakbir. Menjadi takbir pertama untuk dia. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Summa idza kabbarul imam at-takbiratar rabi'ah, kemudian jika imam bertakbir takbir yang keempat, kabbara ma'ah, ya dia berjaya mendapatkan 2 takbir. Dia takbir bersamanya. Wa shalla 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk dia, karena ini baru takbir kedua, dia mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sallamal imam qadha ma baqi. Jika imam salam, maka dia tinggal melengkapi apa? Yaitu membayar, mengganti apa yang tersisa dari hutang dia. Apakah ini yang betul? Kemungkinan kedua, yang tadhiru hatta yusallimal imam summa yusolli. Ataukah dia menunggu hingga imam salam, kemudian barulah dia sholat? Sekarang siapa? Ismail? Yang pertama, baik. Kemudian nomor 2, ma huwa sunnatu fi hamlil janazah. Apa yang menjadi sunnah di dalam memikul jenazah? Pertama, hamluha alal a'naq. Memikulnya di atas leher-leher. Ataukah yang kedua, hamluha alas sayyarah, yaitu memikulnya atau mengangkutnya di atas kendaraan, di atas kereta. Sekarang siapa berarti? Ahmad? Ayo alal a'naq. Tayyib. Jangan diletak di atas lori. Oh, kasihan. Tayyib. Sunnahnya adalah orang-orang yang memikulnya. Dalil banyak sekali. Agar orang-orang juga mengambil pelajaran baik-baik tentang apa yang mereka pikul. Oh, hari ini saya mikul dia. Mungkin besok orang lain yang mikul saya. Dan seterusnya. Jadi ada kesempatan untuk beramal soleh. Masih ada kesempatan ini. Dan seterusnya. Cuma ya, resikonya apa? Pahalanya besar. Karena ini membantu fardu kifayah. Tapi resikonya kadang apa? Ada cecair yang menetes. Jadi kita hati-hati. Makanya Nabi mensunahkan untuk mandi. Tidak sampai wajib, tapi mustahab mandi. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Nasai dan lain-lain. Sama saja memang kita nanti terkena cecair itu. Kadang ada yang keluar dari lubang-lubang itu. Kalaupun tidak, tak apa, sunnahnya mandi. Dan itu lebih baik. Tapi tak perlu ada keyakinan, oh ini jangan-jangan setelah ini saya yang didatangi hantunya. Tak perlu mikir itu. Ahli tauhid tidak mikir yang macam-macam itu. Tak perlu takut. Sekedar cecair orang yang mati, tak masalah insya Allah. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, murajaah, mengkaji ulang. Mahiyal huququl wajibatu lil mayyit. Apa hak-hak yang wajib kita tunaikan untuk orang yang mati? Al-huququl wajibatu lil mayyit khamsah. Hak yang wajib kita tunaikan untuk orang mati ada 5. Ini hak dia ya, maka tak boleh malah kita yang menuntut pembayaran. Seperti zaman sekarang malah dijadikan sebagai bisnis. Memandikan 200. Terus apalagi van jenazah 300. Nanti apa itu lagi? Menggali kubur. Berapa biasanya harganya itu? Lain negeri lain ya. Nah, mereka minta. Padahal ini adalah fardu kifayah, wajib. Bukan malah kita membisniskan. Ini ibadah. Kalau nanti ada orang memberi kita tanpa kita minta, tak mengapa. Tapi jangan malah kita
menentukan tarif ini, tarif itu fardu kifayah. Bukan malah kita menyusahkan ahli mayitnya itu untuk membayar kita dan sebagainya. Kita wajib ta'awun, membantu sesama mereka. Kewajiban pertama taghsiluh, memandikannya. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak seperti yang badan sudah tercabik-cabik, kalau dimandikan malah mungkin larut sebagiannya nanti. Maka cukup dimasukkan dalam plastik atau apa. Nah, kemudian dikafani ya, kafannya itu diusap-usap dan semacamnya. Tidak dimandikan kata para fuqaha karena badannya sudah tercabik-cabik, susah. Kalau dimandikan malah nanti larut khawatirnya. Larut di bawah air. Apalagi sekarang biasa pakai itu kan ya, pakai apa? Pakai pipe itu disembur. Kadang semburannya kuat. Tapi secara umum dimandikan. Apakah pakai bidara? Ini lebih baik pakai sidr sebagaimana dalam hadis Ummi Atiyah muttafaqun alaih. Fungsinya adalah agar wangi, agar kulitnya itu kuat dan sebagainya dan menghilangkan sejumlah bakteria yang mungkin akan menyerang atau serangga-serangga itu nanti. Bagaimana kalau tidak ada sidr? Boleh pakai sabun-sabun yang baik dan seterusnya, tak masalah. Yang kedua takfinuh, mengkafaninya. Dan ini wajib, ma'ruf, wajib juga. Sebaik-baik kafan warna apa? Abdullah, warnanya apa kafan tuh? Pelangi. Nah iya, putih. Sebaik-baiknya adalah putih. Inna khaira min siyabikum al-bayat. Baik. Fa'albisuha wa kafinu biha mautakum. Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih, maka pakailah warna putih itu dan jadikan dan kafanilah orang mati kalian dengannya. Ini sebaik-baiknya. Kalau tak gimana? Semampunya apa yang boleh dilakukan. Baik. Kemudian yang ketiga as-sholatu alaih, yaitu menyolatinya. Bukan as-sholatu ala berarti bersolawat Allahumma sholli alal mayyit, bukan, tapi betul-betul menyolatinya. Yang keempat, ittiba'u janazatih, mengikuti jenazahnya. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping. Ini semua masuk dalam istilah ittiba'ul janazah. Kita mengikuti dia sampai ke pekuburannya itu. Yang kelima, dafnuh, yaitu kita menguburkannya. Karena dari bumi dia diciptakan dan akan kembali ke bumi pula dia itu, dan nanti dari bumi pula dia dibangkitkan pada kali yang lain. Berarti dikuburkannya di bumi, tak perlu dibawa ke bulan atau mana orang khayal aneh-aneh untuk pindahkan ke planet lain. Boleh nggak dikremasi? Boleh nggak dikremasi, dibakar? Kan lumayan jimat tempat tuh. Tinggal kasih kotak kecil kan kalau orang-orang itu ya, orang Konghucu kah, orang apa itu. Kasihan rumahnya jadi kecil sangat. Janganlah dibakar lagi. Ini menyiksa. Ya salah sendiri, dia ikut ajaran itu, akhirnya ketika dia mati dibakar oleh anggota keluarganya, disiksa. Yang betul adalah ditanam baik-baik. Kemudian berikutnya sifatus sholati alal mayyit, sifat yaitu tata cara menyolati jenazah. Ini murajaah. Baik. Awalan yang pertama kali adalah yaqiful imam. Takdirnya apa? Ayyaqifal imam, karena kita tahu ini jumlahnya jumlah ismiyah, maka mestinya ada an di situ. Tapi tak masalah, ini diringkas saja. Yaqiful imamu inda ra'sir rajul. Imam berdiri di dekat kepala jenazah lelaki, baik lelakinya besar ataupun kecil. Diletak imamnya itu sejajar dengan kepala. Wasatil mar'ah, ingda wasatil mar'ah, yaitu di sejajar dengan pinggang wanita. Berarti bagaimana kalau ada suatu musibah, jenazahnya lebih dari satu, bahkan terkadang di tanah suci ya, yang disolati terkadang lebih dari 2 sekaligus. Kalau ada yang mati adalah lelaki dan perempuan, lalu bagaimana posisinya, posisi kita sebagai imam?
Kira-kira gambarannya ya, Naufal? Ya? Ada dua orang yang mati, satu laki, satu perempuan, berarti baik, kita imam di sini. Berarti untuk jenazah lelaki itu yang paling dekat dengan imam. Yang sejajar dengan imam berarti apanya? Untuk yang lelaki, kepala. Terus setelahnya adalah perempuan. Bagaimana? Yang sejajar dengan imam berarti apanya? Untuk yang perempuan, iya pinggangnya. Jadi tidak lurus, antara laki dan perempuan tidak lurus jenazah itu. Jadi misalkan imamnya di sini, yang di dekat imam adalah kepala jenazah itu. Kemudian setelahnya adalah pinggang si jenazah wanita itu. Baik. Lalu bagaimana? Apakah kakinya itu, kalau kita di sini ya, apakah kakinya itu di selatan atau di utara? Ini dibahas oleh para ulama, yaitu tidak masalah, boleh, yaitu kaki di sebelah utara kah, di selatan kah, tidak masalah itu. Ya, lanjut sering. Kenapa? Kepalanya kenapa? Tak, kepalanya menghadap ke atas, jenazahnya biasa menghadap ke atas, badannya terbaring ya istilahnya, terlentang, kepalanya menghadap ke atas. Baik. Jangan dimiringkan, nanti itu menyiksa, lehernya harus dimiringkan, tidak. Badan menghadap ke atas ya, kepala menghadap ke atas. Perkara nanti berubah, itu takdir Allah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Ahwalul Qubur, dan juga sebagian cerita disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab At-Tawwabin, kalau saya ya, Akhbarut Tawwabin. Ada orang-orang yang dia biasa menjadi petugas penggali kubur biasa itu. Kemudian setelah itu dia berhenti. Akhirnya ditanya, kenapa engkau berhenti? Dia mengatakan, saya sering lihat ketika saya sedang meletakkan jenazah, kepalanya bengkok sendiri ke arah menjauhi arah kiblat. Ketika anak saya kembalikan, bengkok lagi menyelisihi kiblat. Lalu saya tanya kepada ulama, orang ini sepanjang hidupnya sering menyelisihi sunnah Nabi. Wah, na'udzubillah. Ngeri lah lihat gitu ya, kepala pusing sendiri. Akhirnya dia memilih, dah berhentilah dari pekerjaan ini, pekerjaan menguburkan jadi penggali jenazah dan sebagainya. Tapi kalau kita berani tak apa, malah kita jadi saksi langsung bagaimana hukum Allah itu ada, mulai dijalankan di alam kubur dan seterusnya. Ya, karena kata para ulama dia menyelisihi sunnah Nabi, sepanjang hidupnya suka menyelisihi sunnah Nabi. Maka ketika dia dikubur, tahu-tahu kepalanya menyelisihi kiblat, menjauhi arah kiblat. Na'udzubillah. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa yaqiful ma'mumuna khalfah. Para makmum berdiri di belakang imam seperti biasa. Baik. Apakah jaraknya perlu jarak yang cukup untuk sujud? Perlu tak? Kenapa tak? Iya, tak ada rukuk sujud. Cukup dekat-dekat aja, tak masalah. Biasanya yang nyolati jauh lebih banyak ya, banyak ahli keluarga yang jauh pun datang, didekatkan soft-soft itu. Kita lengkapi dulu yang number ini. Wayatarosun, mereka taros yaitu apa? Meluruskan. Taros, meluruskan, saling meluruskan fis sufuf, di dalam soft. Wayusawunaha, menyempurnakannya. Atau sama ya. Atau tarosun yaitu berbaris rapi, fis sufuf, dalam barisan. Yusawunaha, meluruskannya. Karena sawwa yusawi artinya menyempurnakan, dan artinya adalah meluruskan. Kama yaf'aluna fi baqiyatis sholawat, sebagaimana yang mereka perbuat di sholat-sholat yang lain. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.